Selamat siang, teman-teman. Ini 27 September 2022, jam 11 waktu Indonesia Barat, hari Selasa. Tadi pagi, seorang sahabat saya mengingatkan bahwa SMDR profitnya bagus. Terima kasih sudah diingatkan. Memang kadang-kadang saya suka lupa lihat-lihat keliling-keliling ya. Kadang-kadang kemarin sedang asik dengan bumi, lalu dengan ASG ya. Dan saya lihat ternyata SMDR ini memang menarik. Ya, kita lihat, saya coba lihat tadi disampaikan bahwa profitnya sedang bagus. Jadi saya coba lihat. Ini dia. Profit ini ya. Kita lihat dari tahun 2000 sebelum 2021 itu memang negatif ya. 2021 berhasil mencapai profit 1,3 triliun dan tahun ini atau semester ini dulu, semester yang lalu, semester pertama sudah 1,7 triliun. Dan setahun ini diperkirakan akan mencapai 3,4 triliun profitnya. Padahal penjualannya adalah 16 triliun. Berarti berapa itu? 20% ya dari penjualan. Hebat. Kemudian kalau kita lihat ROE, di sini ada ROE ya. Maka semester kemarin saja satu semester sudah 22%. Tahun ini diperkirakan bisa mencapai hampir 40%. Jadi terima kasih banyak saya diingatkan. Ini satu hal yang sangat menarik. Yang kita lihat ini SMDR ini adalah perusahaan yang U-turn ya, sedang balik arah dari negatif ya, balik arah menjadi positif. Kita catat bahwa equity-nya naik ya dari tahun 2020 3,4 triliun ya. Kemudian 2021 naik menjadi 5,4 triliun dan naik lagi menjadi 8,6 triliun. 7,8 triliun sekarang ya. Dan diperkirakan nanti menjadi 8,6 triliun. Jadi memang ada kenaikan modal yang hebat ya, yang besar. Modal naik besar, kemudian profitnya juga naik besar. Kita lihat hutangnya. Hutangnya sebelumnya adalah 2020 itu sekitar 4 triliun. Sekarang agak naik menjadi 6 triliunan. Tahun lalu ya, tahun ini menjadi sekitar 8 triliun. Jadi memang selain equity-nya modalnya naik, hutangnya juga naik. Tetapi hutangnya ini masih dalam batas kewajaran, yaitu 1:1 lah kurang lebih dibandingkan dengan modal. Ini biasa dianggap wajar dalam bisnis. Yang kita lihat adalah satu penempatan modal yang besar-besaran di PT Samudra Indonesia ini. SMDR ya. Jadi saya kira memang ini sangat menarik ya. Nah, perhatikan bahwa PER-nya atau price to earning ratio-nya belum naik. Tahun lalu itu 2,4, sekarang ini 4,5 kalau pakai hasil satu semester, tapi akhir tahun bahkan 2,27. Jadi kalau dilihat dengan hasil tahun ini, PER sekarang ini masih 2,27. Padahal tahun lalu saja 2,47. Jadi PER-nya malah lebih rendah dari akhir tahun lalu. Kalau lihat akhir tahun ini ya. Nah, saya kira ini memang menarik sekali. Lalu bagaimana dengan PBV-nya, yaitu perbandingan antara harga saham saat ini
Ini dibandingkan dengan nilai buku, ternyata masih di bawah nilai buku. Ya, akhir tahun ini diperkirakan hanya kalau harganya tetap ini diperkirakan adalah 0,9 nilai buku. Jadi pertanyaannya, apakah perusahaan ini pantas dihargai hanya 0,9 nilai buku? Kalau rasa-rasa sih kurang pantas ya, perasaan. Ya, profitnya saja 20% dari penjualan, ya, kurang lebih ya. Sedangkan terhadap modal itu hampir 40% dari modal. Kemudian kalau kita lihat operating profit itu 5,4 triliun. Ya, jadi kira-kira 30%. Sekitar 30% lebih dari penjualan. Bukan main. Ya, kalau sebagai melihatnya secara business operation, ya ini perusahaan sedang menanamkan modal besar-besaran, kemudian revenue-nya meningkat ya, penjualannya meningkat dari 9,6 triliun menjadi 16 triliun ya, besar sekali. Ya, 2 kali tidak sampai, tapi mungkin 70% meningkatnya. Kemudian juga profitnya bagus, operating profitnya juga besar. Saya kira hebat. Ya, ini seperti sulit dipercaya. Manajemen yang luar biasa, berani menempatkan modal dan menangkap peluang. Ya, bisnisnya melejit mungkin 70%, profitnya melejit. Harganya kita lihat sekarang. Sudah pernah diangkat naik ya, sejak awal tahun ya, diangkat naik ya, sesuai mungkin dengan perkembangan. Nah, ini juga naik ya. Jadi waktu 1 semester pertama ini memang harga sudah naik dan kemudian turun. Harga sekarang berada pada garis kuning ini ya, yaitu harga terendah pada awal semester ini, bulan Juli. Jadi setelah diangkat naik, mungkin gara-gara profit yang bagus ya, lalu dibanting turun. Nah, sekarang sedang konsolidasi, ini kelihatan konsolidasi ya. Kalau konsolidasi ini enaknya coba lihat pakai Bollinger ya. Nah, ini Bollinger menunjukkan konsolidasi ya, menyempit. Jadi gerakan kisaran fluktuasi harganya ini menyempit. Ini adalah gejala fluktuasi, gejala konsolidasi. Nah, kita lihat bahwa harga saat ini ada di batas bawah Bollinger Band. Ya, jadi garis hijau 2 ini disebut Bollinger Band, ada di batas bawah. Biasanya sih untuk keluar dari Bollinger Band ini butuh tenaga yang besar. Alasan kuat lah. Saya tidak melihat dorongan yang lebih kuat ke bawah dari fluktuasi ini. Median biru ini juga kelihatan datar saja. Jadi ini suasana wait and see. Suasana saling menunggu ya, apalagi kita lihat ini volume mengecil terus. Ya, dari sini ini pernah naik ke sini ke 3.000 ya, pernah naik ke 3.000. Sekarang ini harga di
2370. Ya, 2370, dan pada awal Agustus itu 3000-an. Ya. Jadi sudah turun 20% dari bulan Agustus. Nah, ini kan seru ya. Di sini harga diangkat dari 2000, dari harga sekarang ya, kurang lebih ya, harga 2300-an ini sampai ke 3000, kemudian dibanting lagi, dan sekarang kembali. Jadi, pertama, tadi yang kita lihat itu adalah laporan semester 1. Jadi tentu para pihak telah mengetahui laporan tersebut ya setelah bulan Juni ya, bulan Juli mungkin, apalagi yang dapat bocoran ya, kadang-kadang ada saja bocorannya. Jadi ini adalah respon setelah laporan itu keluar. Jadi sepertinya pasar sedang menunggu laporan berikutnya. Sekarang bulan September, Juli, Agustus, September. Ya, kalau laporan 3 bulanan mungkin bisa ketahuan bulan Oktober ya. Apakah mungkin tiba-tiba kinerja bisnis yang bagus di semester 1 tiba-tiba anjlok? Ya, saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi saya melihat grafik saja. Saya melihat satu suasana di mana orang sudah tidak mau jual saham, sudah malas menjual saham ini, tapi yang mau beli juga belum datang. Makanya transaksi kecil. Yang minat juga masih ragu-ragu. Yang punya barang juga udah malas jualan ya. Kalau yang punya mau jualan kan ada aja yang beli kalau murah. Kalau mau dibanting murah kan ada aja yang beli, tapi tak ada lagi yang mau banting harga. Nah ini. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan minat belinya muncul? Ya sebenarnya ini tergantung supir ya. Saya selalu bilang bahwa saham itu ada supirnya ya. Kita gini, kelas-kelas kita ini nggak mampu lah mengatur harga. Ada yang ngatur harga. Jadi ini supirnya belum datang ya. Kesimpulan saya, supirnya belum datang, masih istirahat. Kalau supir masih istirahat, tinggal kita menentukan sikap, mau mendahului supir atau menunggu supir. Nah, supir itu kadang-kadang begitu masuk dia langsung kerja ya. Ya begitu dia masuk ya bisa tiba-tiba banting, bisa tiba-tiba naik. Sekarang supir pun sedang istirahat. Mungkin sedang memperhatikan apa nih minat pasar nih. Arahnya mau dibawa kemana. Kembali kepada kesimpulan bahwa saya melihat manajemen perusahaan serius menempatkan modal ya yang besar, juga hutang, kemudian juga telah berhasil terbukti meningkatkan bisnisnya dan profitnya. Jadi ini jelas manajemen yang hebat. Karena itu saya sih mau percaya pada manajemen ini. Soal harga tergantung supir ya kita sudah tahu. Sudah berulang kali saya sampaikan, destinasi boleh kita duga. Ya misalnya saya kira si perusahaan ini pantasnya harga sahamnya di atas nilai buku. Itu destinasi. Ya, saya kira sih pantas lah. Ya, ada perusahaan yang seperti ini. Harga sahamnya di atas nilai buku. Sekarang kan di bawah. Jadi wajar-wajarnya sih naik 20% minimal ya, harusnya sih naik. Tapi itu destinasi. Perkiraan nantinya akan kemana. Tapi rute menuju destinasi itu ya tergantung supir. Supir bisa banting dulu ke bawah atau terserah beliau lah ya, atau diratain, tunggu dulu, adu napas sampai orang capek ya. Ini kalau udah adu napas begini,
dibiarin saja, lama-lama biasanya ada nggak tahan jual. Karena peminat belum ada, terpaksa jual murah, harga turun. Ya ini memang suasana adu napas ya, sering terjadi di saham, suasana adu napas, dibiarkan saja saham, lalu tentu kan ada aja yang butuh duit ya, entah karena mau lihat prospek lain, entah karena memang udah bosen. Nah, jualah barangnya, dijual barangnya nggak ada yang belum ada yang minat beli, pasarnya jual murah, diskon. Itu bisa terjadi. Jadi soal itu kita tidak tahu. Tapi kesimpulan saya sih memang pantasnya perusahaan ini nilai harga sahamnya di atas nilai buku. Karena itulah tadi pagi saya sudah belanja ya, tapi tidak banyak. Saya sudah tetapkan budget untuk Samudra Indonesia ini ya, juga tidak besar karena saya memang bagi-bagi. Dan sudah saya belanjakan kira-kira 20% dari budget itu tadi pagi. Saya beli. Kenapa baru 20%? Ya karena saya mau lihat dulu nih supirnya. Kalau supirnya pikir ke bawah dulu deh, ya saya kan masih punya tenaga. Atau kalau supirnya mau enggak, adu napas dulu, ya oke, saya masih punya tenaga karena baru 20%. Gitu. Kemarin kan saya sampaikan bahwa dalam rangka waspada IHSG ini saya meningkatkan porsi cash. Ya, jadi saya sabarlah menunggu gerakan dari Bapak supir. Dan wajar ya, nggak usahlah menyalahkan Bapak supir ya. Ini kan orang cari rezeki ya. Macam-macam lah caranya. Biasa aja menurut saya sih. Ya, kita saja yang harus bisa beradaptasi. Ya, ini kan pasar yang unik. Jangan berharap di sini kita akan dibelas kasihani orang ya. Dibagi-bagi rezeki seperti Sinterklas. Nggak ada itu ya. Nggak ada itu. Ini adalah pasar di mana orang berebut cari rezeki. Ya caranya macam-macam. Pinter-pinter kita menjaga diri, menjaga uang kita. Ya kalau kita salah, mau salah ya jangan menyalahkan pasarnya. Ya, ini pasar, ini jelas ya tempat di mana orang di seluruh dunia masuk ke bursa saham. Masa kita mau mengharapkan dunia itu akan bertenggang rasa, berbelas kasihan, nggak ada itu. Pasti bermain sesuai aturan. Nah, tinggal aturannya bagus atau tidak bagus, ya itu negara masing-masing lah. Ada yang sudah bagus aturannya, semua bisa lebih berpeluang. Ada yang negaranya belum terlalu baik kontrolnya, ya masih dalam proses ya. Peluangnya mungkin kurang sama bagi tiap pihak ya. Ya begitulah kehidupan ya. Saya sih tetap sampaikan bahwa yang paling penting dalam bursa saham adalah kita adaptasi terhadap suasana di dalamnya yang memang unik dan penuh manuver. Nah, demikian juga dengan SMDR ini. Saya sudah mulai masuk dan baru masuk 20% dari budget karena saya belum bisa tahu arah kemana supir akan membawa. Kalau pakai teori grafik kita bisa bilang bahwa ini sudah support ya, garis kuning ini sudah garis support, kemungkinan akan mantul balik, ya itu teori. Tapi yang menentukan harga saham bukan teori. Yang menentukan harga saham bukan buku, tapi para pedagang besar. Pertimbangan mereka ya kepentingan mereka lah. Ya. Bukan berarti teori tidak benar, bukan. Teorinya jelas bagus kan, ini kan udah harga sudah murah. Ya, cuma kan pada kenyataannya tidak akan berlangsung persis seperti teori. Pada akhirnya nanti teori jadi benar, nanti bisa dibanting nih. Nanti kembali lagi ke sini misalnya, ya. Kemudian coba kita lihat dengan ini dengan Bollinger, saya mau lihat pakai 3 kurva, biasa saya pakai. Nah ini ya, ternyata kurva biru udah di atas. Ya, ini tidak mudah menembus kurva biru. Kurva biru ada di 2600 ini. Jadi ke atas 2600 nggak gampang.
Sudah lama ya di bawah kurva biru ya. Dari sini sudah turun ke bawah kurva biru. Pernah mentok di sini, turun lagi. Mentok di sini kurva biru, turun lagi. Tidak pernah berhasil menembus kurva biru. Ya, di sini mentok, turun lagi. Jadi memang menembus kurva biru ini butuh tenaga yang besar atau minat beli yang besar. Nah, sekarang juga kurva putih maupun kurva merah semua ke bawah. Kalau 3 kurva ini semua masih ke bawah, masih ada ancaman besar untuk harga turun dulu. Begitu. Kita coba lihat kurva yang lain. Ini kurva yang lebih andal ya. Enaknya di zoom dikit, ya nggak apa-apa lah. Ya, kelihatan kurva merah masih ke bawah, kurva putih juga ada tekukan ke bawah ini, kurva biru jauh di bawah. Jadi bisa saja dibanting sampai 1800. Jauh juga ya. Bahaya. Ya, jadi secara grafis Samudra Indonesia ini masih dalam posisi 50-50, bisa dibanting ke bawah ya. Jadi saya kira saya cukup beralasan untuk masuk hanya 20% saja dulu dari budget. Tapi saya jelas berminat. Saya kira nanti kan bisnis nggak bohong ya, kalau akhir tahun ini betul tercapai yang diperkirakan oleh rencana bisnis tadi, ya, penjualan dan profitnya saya kira sih tahun depan tentu akan melihat Samudra Indonesia sebagai satu bisnis yang makin mantap. Dan mudah-mudahan dihargai di atas nilai bukunya. Jadi masih ada waktu 6 bulan lagi lah kurang lebih. Ya, saya akan sabar dengan 20% sampai 6 bulan lagi, saya biarin saja. Nah, apa yang terjadi kalau harga turun? Mungkin saya tambah. Menuju ke biru ini, ya saya kira nggak sampai biru lah ya, mungkin 2000-an ya. Kalau dibanting paling sampai 2000 lah ini nih. Ini ada candle panjang ya di sini. Sampai sinilah ini. Berapa ini? 2000 lah ya, kurang lebih. Jadi peluang untuk dibanting sampai 2000 ada. Jadi menuju itu kalau memang dibanting saya akan ikut tambah. Demikian teman-teman. Jangan membeli atau menjual Samudra Indonesia ini, SMDR ini, karena mendengar bahasan ini, apa yang saya sampaikan ini. Ini hanya berbagi pemikiran, pendapat, kalau bermanfaat, mudah-mudahan menjadi manfaat. Tapi silahkan putuskan yang terbaik menurut Anda sendiri. Demikian, selamat siang, salam sehat selalu.